Kalau kita bicara tentang nasionalisme atau rasa cinta tanah air, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita harus mengibarkan bendera merah putih, menghafalkan teks Pancasila, atau kita bangga dengan gedung-gedung atau jalan tol baru? Di era ini, kita harus berani menggugat satu hal mengenai apakah pembangunan yang mengorbankan manusia itu bisa disebut nasionalisme. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di. Membahas mengenai nasionalisme, para guru bangsa dan tokoh agama kita terdahulu sudah meletakkan fondasi kebangsaan yang sangat kokoh. Seperti Gus Dur yang merupakan presiden keempat bangsa Indonesia pernah mengatakan bahwa di atas politik dan ekonomi ada kemanusiaan yang merupakan esensi tertinggi dari agama. Di Indonesia juga tercatat dalam teks Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan tidak berdiri sendiri, ia wajib melahirkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dalam agama Kristen Protestan, nasionalisme ini juga dibahas oleh salah satu figur agama, yaitu Pendeta Gumar Gultom. Pendeta Gumar Gultom ini menegakkan mengenai keadilan ekologis dan hak masyarakat adat. Pendeta Gumar Gultom merupakan salah satu ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Beliau menjadi salah satu penggerak sosial yang mengajak umat Kristiani untuk melakukan aksi nyata di tengah Indonesia. Dalam ranah pengelolaan bumi, beliau sering mengkritik korporasi yang melakukan deforestasi dan pengurasan tanah adat di wilayah seperti Papua dan Kalimantan. Melalui PGI, beliau mendorong keterlibatan gereja dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepalsuan nasionalisme terbukti dengan terwujud nyatanya film dokumenter Pesta Babi karya Dani Laksono dan Kripi Dale. Di film ini kita melihat bagaimana hutan uliat masyarakat adat di Papua Selatan dibabat demi proyek strategis nasional. Lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua bukan tanah kosong. Dalam film Pesta Babi yang kita saksikan tadi, ada salah satu hal yang menarik, yang sangat amat menyentuh hati kita mengenai masyarakat yang memasang simbol-simbol merah di pohon-pohon adat. Kegiatan ini atau hal ini sangat amat menyentuh hati kita di mana ketika mereka memerlukan hukum negara untuk melindungi mereka, namun hukum negara justru berpihak pada korporasi. Rakyat kecil menggunakan simbol agama sebagai benteng pertahanan terakhir bagi mereka. Masyarakat adat di Papua atau masyarakat kecil di Rempang dan di berbagai pelosok Nusantara lainnya adalah pemilik sah republik ini. Menjadi Indonesia sejati bagi saya berarti berani menyuarakan hak-hak mereka yang tersisih. Sudah saatnya kita berefleksi agar kita tidak terjebak pada nasionalisme yang hanya peduli pada angka di atas kertas, tapi buta terhadap air mata manusia. Pembangunan harus memanusiakan manusia, bukan menyingkirkannya. Terakhir, sebagai Gen Z, ada satu kutipan dari figur publik yang saya suka karena sangat amat relate dengan kondisi di Indonesia gelap saat ini, yaitu dari Najwa Shihab. Beliau mengatakan, di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Jadi, kita sebagai Gen Z harus mengetahui bahwa pembangunan harusnya membawa terang, bukan menciptakan kegelapan bagi saudara kita sendiri. Bandingnya di dunia.